warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai vitamin nabati. Sebelumnya perkenalkan, saya Ruli Sidatulislah. Saya Sherina Safa Sutadi. Demikian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Vitamin nabati yang berasal dari sumber alami seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian memiliki peran yang sangat penting dalam kesehatan manusia. Dua vitamin yang sangat esensial bagi tubuh kita adalah vitamin A dan vitamin C. Kedua vitamin ini mendukung berbagai fungsi penting seperti sistem kekebalan tubuh, kesehatan kulit, pertumbuhan sel, dan proses metabolisme. Namun, meskipun penting, defisiensi vitamin A dan C masih menjadi masalah besar di banyak negara berpendapatan rendah. Kekurangan kedua vitamin ini meningkatkan risiko infeksi, menurunkan daya tahan tubuh, serta berkontribusi pada peningkatan angka morbiditas dan mortalitas. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya diet seimbang berbasis nabati, penelitian ini fokus pada potensi sumber makanan lokal yang kaya akan vitamin A dan C. Contoh makanan yang kaya akan kedua vitamin ini termasuk sayuran berdaun hijau tua, umbi-umbian, dan buah-buahan tropis. Selain itu, edamame dan buah-buahan lokal dari Filipina seperti bignay dan lipote juga terbukti kaya akan vitamin dan senyawa bioaktif yang dapat mendukung kesehatan masyarakat. Peran vitamin nabati dalam kesehatan manusia. Vitamin nabati yang berasal dari sumber alami seperti buah-buahan dan sayuran memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Dua vitamin utama yang perlu kita perhatikan adalah vitamin A dan vitamin C. Vitamin A yang banyak ditemukan dalam sayuran berwarna oranye seperti wortel memiliki peran besar dalam kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan gangguan penglihatan, terutama saat malam hari, serta meningkatkan risiko infeksi. Selain itu, vitamin A juga mendukung pertumbuhan sel dan membantu produksi sel darah putih yang berfungsi melawan infeksi. Vitamin C yang banyak terdapat dalam buah seperti jeruk, kiwi, dan stroberi adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Kerusakan oksidatif ini bisa mempercepat penuaan sel dan meningkatkan risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Vitamin C juga penting untuk produksi kolagen yang menjaga kesehatan kulit, tulang, dan jaringan penghubung lainnya. Selain itu, vitamin C membantu penyerapan zat besi dari makanan nabati yang sangat bermanfaat bagi mereka yang menjalani pola makan vegetarian. Mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin A dan C dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu tubuh melawan berbagai patogen penyebab infeksi. Di masa sekarang, asupan vitamin C yang cukup menjadi semakin penting karena dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Vitamin A juga berperan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Selain itu, vitamin nabati berperan dalam mendukung kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Vitamin C khususnya dapat membantu mengurangi tekanan darah dan memperbaiki fungsi endotel yang penting untuk aliran darah yang sehat. Kedua vitamin ini juga mendukung penyembuhan luka dan regenerasi jaringan tubuh yang rusak. Secara keseluruhan, dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A dan C, dapat menjaga kesehatan organ-organ penting, melawan infeksi, dan mendukung proses pemulihan tubuh. Hal ini menegaskan pentingnya makanan nabati dalam menjaga kesehatan jangka panjang kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kandungan vitamin yang ada di dalam lipote, bignay, dan juga edamame. Nah, mungkin teman-teman masih asing yang mendengar kata lipote dan bignay. Jadi, lipote dan bignay itu adalah pohon endemik Filipina, buah-buahan lokal Filipina yang seperti beri-berian. Nah, jadi bignay dan lipote ini dia terkenal mengandung vitamin C dan juga antioksidan yang tinggi. Nah, bignay ini mengandung vitamin C yang tinggi. Vitamin C-nya itu berperan sebagai berperan dalam meningkatkan kekebalan tubuh dan juga menjaga kesehatan kulit. Nah, sementara lipote sendiri memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi serta beberapa senyawa bioaktif yang baik untuk kesehatan. Selain itu, dia juga mengandung vitamin A yang membantu menjaga kesehatan mata dan juga memperbaiki kondisi kulit. Nah, buah ini tuh juga kaya akan serat yang baik untuk pencernaan.
Nah, sumber vitamin nabati selanjutnya yang tak kalah penting itu adalah yang berasal dari kacang-kacangan. Salah satunya yaitu edamame. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya mendengar kata edamame. Edamame atau orang Indonesia sering sebut itu sebagai kedelai sayur atau lebih gampang disebut sebagai kedelai Jepang, adalah sebuah kacang kedelai muda yang masih berada dalam kolong. Nah, kandungan vitamin nabati yang ada pada edamame itu seperti vitamin C, yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melindungi sel dari kerusakan. Nah, selain vitamin C, edamame ini juga kaya akan vitamin K yang mendukung kesehatan tulang dan juga berperan dalam proses pembekuan darah. Selain vitamin C dan vitamin K, edamame ini juga mengandung vitamin A yang berbentuk beta karoten, dan ini penting untuk kesehatan mata dan kulit. Vitamin C juga, vitamin B kompleks juga terkandung dalam edamame seperti folat. Pengaruh metode pengolahan makanan terhadap kandungan vitamin C. Metode pengolahan makanan dapat sangat mempengaruhi kandungan vitamin dalam bahan pangan, terutama vitamin C yang rentan terhadap suhu tinggi, oksigen, dan cahaya. Vitamin C sebagai antioksidan yang larut dalam air mudah hilang dalam proses pemanasan seperti merebus atau menggoreng. Sebagai contoh, merebus sayuran dalam waktu lama dapat menyebabkan vitamin C larut dalam air dan akhirnya hilang jika air rebusan dibuang. Oleh karena itu, metode seperti mengukus lebih disarankan karena dapat mengurangi paparan yang berlebihan dan mempertahankan kadar vitamin lebih baik. Mengukus sayuran dengan waktu dan suhu yang tepat adalah salah satu cara efektif menjaga kandungan vitamin C dalam bahan pangan nabati. Selain pemanasan, proses pengeringan juga berdampak signifikan pada kandungan vitamin C. Metode pengeringan memakan waktu lama di bawah sinar matahari atau udara terbuka dapat menyebabkan penurunan vitamin C akibat paparan oksigen dan cahaya. Pengeringan dengan metode modern seperti freeze drying dapat mempertahankan kandungan vitamin C lebih baik daripada metode konvensional. Dalam freeze drying, suhu sangat rendah dan lingkungan tanpa udara dapat melindungi vitamin dari kerusakan. Selain itu, pengeringan cepat dengan suhu rendah akan mengurangi degradasi vitamin C, menjaga nilai gizi produk lebih baik daripada pengeringan suhu tinggi dalam waktu lama. Pembekuan juga merupakan metode yang cukup efektif untuk mempertahankan kandungan vitamin C. Buah dan sayur yang dibekukan langsung setelah dipanen cenderung mempertahankan nutrisinya lebih lama dibandingkan jika dibiarkan segar terlalu lama. Proses pembekuan mencegah kerusakan vitamin C akibat oksidasi dan mempertahankan kandungan antioksidan di dalamnya. Namun, saat pencairan, teknik yang tepat perlu diperhatikan agar vitamin C tidak hilang. Misalnya dengan memasukkan langsung ke dalam masakan tanpa pencairan atau mencairkan berlahan di lemari es. Pembekuan sangat bermanfaat dalam menjaga kandungan vitamin untuk produk musiman, sehingga dapat dinikmati sepanjang tahun dengan nutrisi yang masih terjaga. Selanjutnya yaitu potensi edamame sebagai sumber vitamin A yang bergizi dan ramah lingkungan. Edamame merupakan kacang hijau muda yang memiliki nilai gizi tinggi, termasuk potensi sebagai sumber vitamin A dari provitamin A yang ada di dalamnya. Edamame mengandung beta-karoten yang kemudian dikonversi menjadi vitamin A dalam tubuh, sehingga sangat bermanfaat untuk kesehatan mata, kulit, dan sistem imun. Sebagai makanan rendah kalori namun tinggi protein, edamame juga memiliki kandungan serat dan antioksidan yang terjaga. Selanjutnya yaitu potensi edamame sebagai sumber vitamin A yang bergizi dan ramah lingkungan. Edamame merupakan kacang hijau muda yang memiliki nilai gizi tinggi, termasuk potensi sebagai sumber vitamin A dari provitamin A yang ada di dalamnya. Edamame mengandung beta-karoten yang kemudian dikonversi menjadi vitamin A dalam tubuh,
sehingga sangat bermanfaat untuk kesehatan mata, kulit, dan sistem imun. Sebagai makanan rendah kalori namun tinggi protein, edamame juga memiliki kandungan serat dan antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Selain vitamin A, edamame mengandung vitamin C, vitamin K, dan folat yang menjadikan pangan yang lengkap untuk mendukung kesehatan. Dengan profil nutrisinya yang kaya, edamame adalah pilihan yang baik untuk memenuhi kebutuhan gizi, terutama bagi mereka yang menjalani pola makan berbasis tumbuhan. Selain kaya nutrisi, edamame juga ramah lingkungan karena dapat ditanam dengan teknik pertanian berkelanjutan yang memerlukan sedikit pupuk dan air. Sehingga edamame memiliki kemampuan untuk memperbaiki nitrogen di tanah yang membantu meningkatkan kesuburan tanah tanpa perlu banyak pupuk kimia. Ini menjadikan edamame sebagai tanaman yang baik untuk pertanian berkelanjutan yang mengurangi dampak lingkungan. Tanaman ini juga memiliki siklus panen yang sangat cepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam waktu singkat. Dengan demikian, edamame dapat menjadi sumber pangan yang ramah lingkungan dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Namun, dalam beberapa tantangan yang dihadapi dalam produksi edamame, termasuk ketergantungan pada kondisi iklim yang optimal. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kandungan vitamin C pada buah lokal Filipina seperti Bignay dan Lipote. Nah, kandungan vitamin C pada buah-buahan lokal di Filipina ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk jenis tanaman, kondisi tanah, iklim, dan cara budidayanya. Nah, buah-buahan yang ditanam di daerah dengan sinar matahari yang melimpah cenderung memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi. Suhu yang hangat juga berperan dalam meningkatkan produksi vitamin C pada tanaman karena dapat memicu fotosintesis lebih cepat. Nah, jenis tanah juga mempengaruhi kandungan vitamin C. Tanah yang subur dan kaya mineral akan menghasilkan buah yang lebih kaya nutrisi. Cara budidayanya seperti penggunaan pupuk organik dan irigasi yang tepat juga penting dalam meningkatkan kandungan vitamin C pada buah. Pasca panen juga sangat mempengaruhi kadar vitamin C pada buah-buahan. Vitamin C sangat mudah rusak oleh paparan cahaya, udara, dan suhu yang tinggi, sehingga proses penyimpanan dan distribusi perlu diperhatikan. Buah yang dibiarkan terlalu lama setelah dipanen atau disimpan pasca suhu tinggi akan mengalami penurunan kadar vitamin C. Proses pengangkutan yang lama dan paparan sinar matahari yang berlebihan selama distribusi juga bisa menyebabkan penurunan kualitas nutrisi. Oleh karena itu, menjaga suhu penyimpanan yang tepat dan proses distribusi yang cepat menjadi penting untuk mempertahankan kandungan vitamin C dalam buah. Dari pembahasan yang sudah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa vitamin nabati terutama vitamin A dan C memiliki peran krusial dalam mendukung kesehatan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan vitamin C pada buah lokal perlu dipahami untuk meningkatkan pemanfaatannya. Selain itu, pola makan yang berbasis tumbuhan, meskipun bermanfaat, perlu diimbangi dengan pendidikan nutrisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan gizi. Edamame sebagai sumber pangan bernutrisi tinggi menunjukkan potensi besar, tetapi tantangan dalam produksinya harus diatasi. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif, kita dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.